Selamat malam, Romo Ramani, Bu Bapak, Saudara-saudari sedama, Sukihontu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan damai, sehat, dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Pak Diansa. Selamat malam, Pak Adi, Sukihontu. Terima kasih telah bergabung sama kita, membagikan kembali pengetahuannya. Dan kepada Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama yang tergabung di ruang virtual dan masa kaca online KBTI Keresidenan Besuki, baik yang tergabung dalam ruang virtual Zoom atau YouTube channel Dhamma Mita Jember dan channel Dhamma Televisi. Hari ini Senin 18 September 2023 merupakan season keempat, episode ke-55. Nah, izinkan saya akan memandu pertemuan pada malam hari ini. Ya, topik malam ini adalah tentang bagaimana atau tentang bagaimana mempelajari Tipitaka, terutama Sangyutta Nikaya Studies. Jadi bagaimana mempelajari atau bagaimana sih, apa sih namanya Sangyutta Nikaya itu yang bagian dari Sutta Pitaka, dan bagaimana studi atau pembelajarannya, atau mungkin nanti Pak Adi memberikan tips-tips yang jauh lebih mudah untuk kita lebih komprehensif nanti mempelajari teks Tipitaka ini. Nah, sebelum itu mari kita mulai dengan membacakan Paritana Makarapata. Izinkan saya membacakan. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Selanjutnya, mari izinkan saya membacakan sedikit profil dari narasumber. Nama Adiansah, kelahiran Jakarta tahun 1980. Beliau berkarir sekitar 20 tahun di bidang finansial dan akuntansi. Saat ini dipercaya sebagai bisnis controller di salah satu grup perusahaan pelayaran nasional. Terkait dengan Dhamma, beliau membantu sebagai dosen di STAB Dharma Widya Tangerang dan aktif sebagai pengurus Yayasan Bigut yang bergerak dalam pemberdayaan guru-guru agama Buddha di daerah terpencil. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, Romo Ramani, mari kita tidak berpanjang lebar lagi. Kepada Pak Diansa, saya silakan. Baik, selamat malam Pak Mulyadi. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudara sedama dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat, sejahtera ya. Mohon maaf ini karena ada technical error ya di saya ini. Jadi kita temanya agak ganti sedikit ya dibandingkan dengan yang sudah diumumkan. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat dan semangat kita untuk bersama-sama lebih mengenal Buddha Dhamma gitu ya, terutama melalui tentunya Tipitaka ya pada saat ini. Saya izin untuk share screen ya, Pak Mulyadi, boleh ya? Silakan. Jadi saya malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudara sedama ya, dimanapun berada, untuk sedikit banyak lah kita mengenal tentang topik kita saat ini, yaitu Samyutta Nikaya Studies ya. Tadi Pak Mulyadi udah singgung bahwa Samyutta Nikaya ini adalah bagian ya daripada Tipitaka, khususnya adalah dari Sutta Pitaka ya Pak Mulyadi ya, di mana Sutta Pitaka itu tentunya seperti Bapak Ibu sudah ketahui kita bersama, ada yang namanya Digha Nikaya ya, ada yang namanya Majjhima Nikaya, ada yang namanya Samyutta Nikaya, ada yang namanya Anguttara Nikaya, ada yang namanya Khuddaka Nikaya. Nah, kita pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sedikit banyak lah agak menelisik lebih
jauh sedikit tentang bagian daripada Samyutta Nikaya ini ya, karena ini sebenarnya salah satu bagian daripada Sutta Pitaka yang amat menarik dan penting, tetapi ya mungkin kebanyakan masih kurang familiar ya, kurang familiar gitu. Nggak apa-apa, tapi kita coba sama-sama di sini. Nah, sebelum kita masuk ke sana, background dulu nih, background dulu ya, background. Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui bahwa ada yang namanya persamuan sangga ya, persamuan sangga gitu ya. Nah, cerita kita mulai di persamuan sangga keempat ya, persamuan sangga keempat. Persamuan sangga pertama itu segera setelah Yang Mulia Buddha itu parinibbana ya. Persamuan sangga kedua itu sekitar 100 tahun setelah Yang Mulia Buddha parinibbana ya. Permasalahannya itu karena urusan Setelah itu ya. penerapan winaya ya pada saat itu, karena pada saat itu beberapa biku di daerah tertentu di Varanasi itu mulai menerapkan winaya secara kendor ya, secara kendor. Kemudian diingatkan oleh seorang biku senior ya bernama Yasa ya, usianya 100 tahun lebih, 102 kalau saya nggak salah. Konon statusnya arahat gitu ya, mengingatkan bukannya ya salah ya, kalau yang salah diingatkan biasanya malah defensif jadi marah ya. Jadi konon katanya Bante Yasa ini dibully, konon katanya dipukuli gitu ya, gitu. Jadi ya bayangin Kak, opa-opa 102 tahun gitu ya dibully gitu. Nah, ya akhirnya dibuatlah persamuan darurat di situ dan kemudian mereka bersama-sama kembali sepakat untuk menerapkan winaya secara murni dan konsekuen seperti itu. Persamuan sangga ketiga itu di era Raja Asoka ya, Raja Asoka. Penyebabnya adalah mungkin kita juga tahu Raja Asoka sebagai penyokong Buddha Sasana ya. Beliau betul-betul menjalankan Dharma Bakti ya, istilahnya baktinya kepada Buddha Sasana dengan menopang sangga semaksimal mungkin gitu ya. Malah dalam kacamata banyak orang cenderung terlalu murah hati ya, terlalu murah hati gitu. Sehingga akhirnya banyak wah enakan ikut biku sangga juga nih gitu kan ya. Makan dikasih, tempat tinggal dikasih, pakaian disediakan ya, dihormati oleh raja dan para menteri, para pejabat ya. Wah, akhirnya ramai-ramai apa cukur rambut pakai jubah gitu ya, akhirnya seperti itu. Tapi ya tentunya situasinya ya kata orang kan lebih quality over quantity ya biasanya Pak Mulyadi ya, benar nggak sih biasanya kan quality over quantity. Nah kalau ini kan kalau kualitasnya banyak biasanya jumlahnya banyak biasanya kualitas itu cenderung menurun gitu ya. Sehingga terjadi penurunan kualitas pada saat itu. Sehingga kemudian dilakukanlah persamuan sangga ketiga untuk membersihkan pemurnian kembali daripada biku sangga. Nah, cerita kita dimulai di persamuan sangga keempat. Ya. Ada dua persamuan sangga, yang keempat. Pertama itu adalah 1 sebelum Masehi, ya. Yang satunya lagi 1 setelah Masehi. Ya. 1 sebelum Masehi itu terjadi atau diadakan di Sri Lanka ya, di Sri Lanka ini, ya. Sri Lanka. Secara tradisi dikatakan bahwa pada waktu itu ya para umat itu berguguran ya, berguguran, terjadi konon katanya terjadi peperangan, terjadi malapetaka yang besar, kelaparan ya, sampai-sampai ya orang makan orang ya, gitu seperti itu. Kalau ada anak kecil meninggal kelaparan, cepat-cepat diumpetin, takut dimakan ya sama tetangganya mungkin ya. Nanti kilaf gitu kan, tetangganya nyuri makan gitu. Seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya ya itu para biku sangga di Sri Lanka, para tetua kita kemudian berkumpul ya, berkumpul membahas situasi ini gitu.
bukan bahas apa siapa nanti 2024, bukan ya, bukan. Jadi membahas ini kalau apa siapa yang mau jadi raja ya nggak ada yang peduli kan gitu ya, namanya para arahat, para tetua ya, siapa yang mau jadi raja ya monggo aja, nggak pusing gitu ya. Juga kalau meninggal kelaparan ya masalahnya apa gitu kan ya buat seorang arahat gitu ya, Pak Mulyadi gitu ya. Jadi ya santai aja gitu kan ya, kalau meninggal kelaparan biasa gitu kan ya, nggak jadi masalah. Tapi yang jadi problem Buddha Dhamma ini mau gimana kalau semua ini nggak ada yang bisa melewati bencana ini. Karena pada saat itu Dhamma itu diturunkan dengan cara dihafalkan. Nah, kalau semuanya goodbye gitu ya, kasarnya kalau kita mau bicara ini semuanya goodbye, nggak ada yang bisa melewati melewati bencana ini ya. Lah terus anak cucu bagaimana belajar Dhamma kan gitu ya. Kalau meninggal para tetua nggak pusing gitu. Tapi aduh bebannya ini nih, kalau obor Dhamma ini padam di tangan kita kan jadi masalah ya Pak Mulyadi ya. Coba kalau kita di posisi itu gitu kan ya, obor Dhamma padam di tangan kita kan aduh gitu ya, repot gitu. Maka kemudian mereka memutuskanlah agar apa Tipitaka apa Buddha Dhamma itu mulai dilestarikan dengan cara dituliskan. Harapannya ya simple ya, mudah-mudahan suatu saat kalaupun kita semua nggak ada yang bisa lewat, mudah-mudahan kitab-kitab ini mungkin ketemu sama siapalah nanti ya, istilahnya gitu ya Pak Mulyadi ya, nanti ketemu bisa baca. Nah mudah-mudahan ada yang bisa melestarikan Dhamma ini nantinya. Nah seperti itu alasannya gitu. Waktu pertama kali kenapa Tipitaka ini dituliskan. Gitu ya. Dalam Mahawamsa dikatakan pada saat itu umat berguguran. Dibayangkan kalau istilahnya sudah pakai istilah berguguran itu kan ngeri ya Pak Mulyadi ya, istilah berguguran gitu ya, ngeri gitu. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah persamuan Sangga keempat itu terjadi 100 tahun kemudian di utara ya, di utara di daerah Kashmir ya, di sini di daerah Kashmir di sini ya, daerah Kashmir yang kalau sekarang itu adalah Afghanistan dan Pakistan. Nah, seperti itu di daerah sini. Nah, ini adalah persamuan sangga yang keempat. Kurang lebih ceritanya sama kasusnya ya. Jadi nah, kenapa ada dua? Ya karena pada waktu itu jarak nggak seperti apa, komunikasi informasi nggak seperti sekarang ya, kita bisa pakai Zoom begini ya gitu ya, pakai YouTube nonton gitu, didokumentasikan, dulu nggak bisa ya, sehingga ketika terjadi persamuan sangga di sini ya yang di utara nggak tahu ya Pak Mulyadi, nggak tahu gitu ya. Nah, jadi jarak ini ke apa, garis tengahnya India ini kan sekitar 3.000-an kilometer nih garis tengahnya gitu ya. Nah, Jakarta Surabaya itu mungkin 700-an ya gitu. Jadi ya bisa dibayangkan lah sekitar 4 kalinya Jakarta Surabaya nih gitu. Tanpa di era cuma apa, jalan kaki pakai pedati ya. Nah, itu jadi komunikasi itu amat amat sulit, apalagi medannya, keamanannya, segala macam tantangan geografisnya itu nggak mudah ya Pak Mulyadi ya pada era itu. Maka kemudian mulailah para biku sangga itu mengumpulkan bahan, ya, mengumpulkan bahan. Bagaimana kita bisa melestarikan? Akhirnya ya dicarilah bahan yang paling gampang didapatkan ya. Kalau di Sri Lanka yang paling banyak daerahnya tropis ya daun palem, ya daun palem itu diambil, dikeringkan ya, lalu dirapikan, digores dengan jarum, kemudian dilabur dengan tinta di bekas laburannya sehingga tintanya tertinggal, nah, kemudian menjadi seperti ini, seperti kitab yang
bisa kita baca seperti ini, dironcek gitu ya, dirangkai gitu ya, seperti itu. Nah ini yang dilakukan oleh para tetua kita gitu ya. Harapannya ya mudah, habis gimana kalau enggak, mudah-mudahan nanti ini kitab-kitab ini masih bisa dibaca, dilestarikan, dipelajari oleh generasi berikut ya. Kalau semuanya nggak ada yang bisa melewati keadaan yang sulit ini. Nah ini kurang lebih seperti inilah dituliskannya ya, 5 baris ke bawah, nah ini dituliskan ke sana. Seperti itu kurang lebih penulisan kitabnya dalam naskah lontar ini, naskah daun palem ini. Nah ini naskah-naskah yang lestari ya saat ini ya, naskah-naskah yang lestari, contoh-contohnya seperti ini. Nah cuma memang terakhir saya ada lihat di YouTube dari universitas, saya lupa universitas apa, yang melakukan riset pergi ke Sri Lanka untuk melihat naskah-naskah daun palem ya. Ini waktu saya susun waktu itu datanya pakai database dari Fragile Palm Leaf ya. Dari penelitian yang terbaru, riset yang terbaru, tampaknya kondisinya sudah bahkan jauh lebih buruk dibandingkan waktu Fragile Palm Leaf membuat database ini. Ya maklum lah, umur ya, tahun ya, kita berlomba dengan waktu gitu ya. Daun palem itu kan lama-lama getas, apa istilahnya getas atau apa? Lapuk ya, Pak Mulyadi ya, getas gitu, lapuk gitu ya, rontok sendiri nanti lama-lama gitu. Kayak kerupuk lah gitu mungkin. Ya, kayak kerupuk hancur sendiri gitu lama-lama gitu. Itu membuat kita berlomba ya, berlomba antara pelestarian dengan apakah naskah-naskah ini akan lenyap di telan zaman ya. Ya anicca kan semua ya, memang kan gitu. Nah, naskah palem tertua yang masih lestari yang bisa kita pelajari saat ini katanya menurut riset yang kemarin itu di sekitar abad 15 Masehi. Itu yang paling tua. Nah, tapi kondisi juga sudah kurang baik. Semua naskah-naskahnya sudah kurang baik. Bahkan di sini aja beberapa ini data Fragile Palm Leaf mungkin waktu itu saya copy, saya screenshot ini mungkin tahun 2015 kalau saya nggak salah. Nah, ini aja kondisinya sudah misalnya apa nih, Parajika ganti Winaya ya, sisa 2 lembar ya, sisa 2 daun gitu ya. Winaya Pitaka Pariwara itu katanya daunnya kertasnya campur-campur ya, mungkin ketannya copot atau putus sudah tua ya, jadi daunnya berhamburan gitu ya. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, dalam penelitian yang kemarin itu saya lihat di YouTube malah kondisinya lebih parah lagi ya, misalnya beberapa katalog yang katanya misalnya katakanlah contoh misalnya Pariwara Pali gitu ya Pak Mulyadi gitu ya. Begitu dicek dalamnya, wah udah gado-gado ternyata gitu loh. Ternyata judulnya bisa menipu gitu. Wah, ini jadi lebih PR lagi ternyata situasinya saat ini gitu. Jadi ya inilah kondisinya gitu. Padahal harta karun Buddhisme ini masih banyak banget yang jangan kata diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Pak Mulyadi ya, dilestarikan aja belum gitu, belum ada yang ngintip gitu ya, dalam bahasa Palinya aja belum ada yang ngintip, terjemahin ke Inggris belum, apalagi ke bahasa Indonesia gitu. Nah ini kita sedang berjuang, para ilmuwan ini sedang berjuang berlomba dengan waktu nih soal pelestarian ini. Nah kalau di utara relatif lebih beruntung, mereka suhunya kering sehingga daun palem nggak ada di sana ya Pak Mulyadi, daun palem nggak ada, jadi mereka menggunakan kulit kayu ya, birch bark ya, jadi kulit kayu pohon birch itu ya, dikulitin, dikeringin, dijadikan seperti kertas seperti ini lalu ditulis. Nah kulit kayu dengan daun palem ya relatif pasti lebih awet
kulit kayu gitu ya. Apalagi iklimnya juga kering ya seperti itu. Maka kita bisa temukan seperti ini ya. Naskah-naskah gulungan kulit kayu ya yang ada di utara ya. Ini adalah kepingan daripada gandaran fragmen ya istilahnya. Nah, ini seperti ini ya dari kulit kayu. Nah, dulu kita pikir yang Tipitaka yang komplit itu hanya ada di naskah Pali ya. Selama beratus tahun kita tahunya seperti itu. Sampai temuan harta karun Buddhisme mungkin terbesar itu adanya di abad 20 ya. Ketika Biku Wang Yuanlu ya di China sana ya di Dunhuang itu mengamati asap dupa ini kok nembus masuk ke celah dinding gitu ya. Padahal beratus tahun nggak ada yang perhatiin gitu ya. Akhirnya dibongkar dan ternyata dalamnya kitab semua ya Bapak Ibu, di dalam ruangan rahasia itu ternyata kitab semua dari lantai sampai atas gitu ya. Bergulung-gulung gitu ya, bergulung-gulung kitab gitu. Betul-betul bergulung-gulung kitab. Nanti kalau ada waktu kita coba bahas tentang naskah Dunhuang ini. Ada beberapa temuan menarik tentang ini, tapi nantilah ya kita lain kali gitu ya kalau kita ada waktu. Tetapi kemudian naskah ini karena waktu itu Tiongkok itu dikuasai oleh bangsa Eropa ya, di tengah perebutan kekuasaan pada saat itu menjelang kekaisaran Tiongkok itu melemah ya, kekaisaran yang terakhir itu Qin ya, Qing atau Qin. Nah, itu melemah sehingga kemudian naskah-naskah ini menjadi bancakan, menjadi rebutan ya, menjadi rebutan orang-orang bule ya yang ada di sana. Maka naskah ini semua kesebar nih. Ada yang ke London, ada yang ke Jerman, ada yang ke mana. Wah, udah semua tersebar kemana-mana naskah ini. Ya, jadi menjadi tantangan tersendiri untuk mempelajarinya. Ya, beruntung kemudian ada Tokyo University yang kemudian membuat namanya Taiso Tipitaka ya. Jadi mengumpulkan naskah-naskah yang tersebar ini kemudian ditaruh dalam satu kumpulan lah pokoknya gitu, diusahain dicari gitu ya. Nah, ini banyak sekali gitu, bahkan sampai naskah-naskah yang dari abad ke 1 Masehi ini masih bisa dilihat di sini. Jadi betul-betul harta karun ini ya. Jadi kita masih bisa menelusuri Tipitaka Buddhis yang dari tradisi utara sampai versi yang abad 1 Masehi. Ya, masih ada sisa-sisa bagian-bagian yang bisa kita telusuri. Jadi ini luar biasa sekali. Ya. Dan yang menarik buat kita adalah walaupun kita tahu Buddhisme itu menyebar ke berbagai penjuru, dari temuan-temuan arkeologisnya ternyata kita mengetahui para biku sangga ini, para senior kita, tetua-tetua kita ini memang nggak main-main dalam menjaga kelestarian Dhamma. Ya. Jadi seperti misalnya ini naskah Dhammapada ya, Dhammapada yang pertama ya, Pak Mulyadi ya, Dhammapada yang pertama, misalnya contoh aja gitu. Yang ada di Sri Lanka, misalnya bunyinya Mano Pumbangama Dhamma, Mano Seta, Mano Maya, Manasace, Padustena, Basatiwa Karotiwa. Nah, seperti itu ya yang ada di pikiran adalah pelopor ya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih hafal dari saya. Nah, ini ya di sini. Tetapi kita lihat misalnya temuan naskah Dhammapada juga arkeologis yang ada di Tibet, yang ada di Patna, yang berhasil ini naskahnya hilang ya. Jadi kita cuma ada hasil fotonya doang.
Naskahnya kayaknya nggak nemu. Jadi cuma ada hasil sempat difoto gitu loh. Ya, 1930 pada waktu itu di sebuah biara di Tibet ini seperti foto. Nah, ini bunyinya Mano Purwagama Dama, Mano Sretra, Mano Jawa, Manasa Cak Pradustena, Basate Wa Karotiwa. Nah, jadi masih bisa kita lihat koneksinya atau kemiripannya ya untuk Dhammapada yang pertama. Gitu juga dengan naskah yang digandari, misalnya Dhammapada Gandhara ini yang ada di sini ya. Ini kita temukan tahun 1890-an, temuan arkeologis ya. Mano Puwagama Dama, Mano Seta, Mano Jawa, Manasahi Pradutena gitu ya. Jadi memang masih mirip-mirip ya, masih sama. Juga yang ke Udana Warga yang di sini, yang di daerah Asia Tengah ini. Mana Purwagama Dharma, mana Setra, mana Jawa, Mano Jawa, mana Sahi Pradustena. Gitu. Jadi walaupun ini udah nyebar begitu jauh ya, tetapi soal Dhamma itu nggak main-main. Sangga ini dalam dalam menjaga konsistensi dan isi daripada Dhamma. Begitu juga misalnya kalau kita masuk misalnya ke Digha Nikaya ya, Digha Nikaya itu kalau padanannya, kalau di kita itu Nikaya, di utara disebutnya sebagai agama ya. Jadi di kita itu Digha Nikaya, di sana namanya adalah Dirga Agama. Nah di kita itu Digha Nikaya 1 Brahmajala ya, di utara dalam Dirga Agama ada Brahmajala Sutra DA47. Kalau di kita DN1 ya. Ya boleh lah mau ditaruh nomor 1 atau nomor 47 ya istilahnya kan monggo aja gitu. Nah seperti DN2 sama Napala di kita. Di utara dalam agama ada DA44 namanya Raja Sutra ya. Nah, jadi ya kalau kita Pak Mulyadi pasti tahu gitu ya misalnya sama Napala Sutra kan tentang ketika Raja Ajata 1 lagi gundah ya. Lagi gundah karena menyesali apa tuh? Menyesali ya kesalahannya lah ya. Tadi malam-malam nggak bisa tidur, kemudian mengunjungi Yang Mulia Buddha bertanya jawab. Ya kalau mau dikasih judul Raja Sutra cocok juga sebetulnya, karena masih kontekstual ya, bener nggak sih untuk mudah mengingatkan gitu. Suta yang mana itu gitu ya. Waktu Raja Ajata 1 mengunjungi Buddha, ya Raja Suta lebih gampang. Ambata, Ambasta, Sona Danda, Srota Tandia, Kuta Danta, Kuta Tandia, Mahali, Mahalin. Jadi ada ini memang ini. 7 ada, 8 ada, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 di kita ditaruh di Digha Nikaya, di utara ditaruh di Majjhima Agama, ditaruh di kota menengah. Ada, tapi ya beda beda laci gitu. Istilahnya mau ditaruhnya beda laci, tapi ya ada gitu ya. Jadi ya 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 suta yang ada di Digha Nikaya, di paralelnya di utara semua ada. Artinya di sini saudara-saudara kita di utara dengan saudara tetua-tetua kita di Sri Lanka, mereka mempelajari Dhamma yang sama, mempelajari message yang sama. Nah, 34-34-nya ada, pelajarin di sana. Ya. Jadi ini suatu hal yang menakjubkan karena kalau kita tahu geografis tantangannya zaman itu, komunikasi, perjalanan, transportasi itu tidak semudah sekarang. Tetapi bahwa bisa ada konsistensi seperti ini, adanya quality control seperti ini menunjukkan bahwa soal Dhamma memang nggak main-main. Ya.
Nah, sekarang kalau kita balik, ini dirga agamanya, ini diga nikayanya, ya. Nah, ini satu ada satu. Nah, dua disita nggak ada. Di naskah selatan, naskah Pali nggak ada. Nah, ketika nggak ada, ini bukan kemudian, wah ini palsu nih, gitu ya. Bukan, ya. Tetapi karena tadi ceritanya tadi kan, di selatan dilakukan persamuan sangga itu abad 1 sebelum Masehi. Di utara dilakukan persamuan sangga 1 setelah Masehi. Ya. Sehingga ketika ada informasi-informasi yang tanda kutip terlewat di selatan, itu udah nggak bisa masuk lagi ke dalam Tipitaka. Karena udah dikunci kanonnya. Ya dong, udah dikunci duluan. Sementara di utara itu masih bisa masuk. Gitu. Ya. Nah, informasi-informasi yang nggak sempat masuk tadi, tetapi diverifikasi oleh para tetua itu sebagai memiliki validitas yang tinggi, kemudian masuknya di kitab komentar. Jadi seperti misalnya bagaimana kisah perjalanan yang mulia Ananda bisa menjadi ajudan ajudannya yang mulia Buddha gitu kan. Di selatan itu masuknya di naskah komentar. Di utara masuk di dalam kanon, dalam Tripitaka. Seperti itu, ya. Jadi 1, 2 nggak ada, 3, 4 nggak ada, 5, 6 ya. Nah, tadi juga ada yang misalnya kalau mereka di utara itu ditaruhnya di khotbah panjang, di kita ditaruhnya di khotbah menengah, ya sama aja lah gitu kan, ya boleh aja mau ditaruh di laci yang mana gitu. Tapi ada ya. Nah, total ini ada yang kepotong. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa ya semua ada. Jadi utara dengan selatan mempelajari dhamma yang sama. Mempelajari dhamma yang sama. Mempelajari message yang sama. Mempelajari khotbah-khotbah yang sama. Nah, sekarang kita mau masuk ke yang nyelam ya. Tadi kan kita bicara globalnya ya, Pak Mulyadi ya. Kita bicara global dulu nih, Tipitaka-nya dulu. Nah, sekarang baru kita masuk ke samyutanya gitu ya. Ya, sudah masuk ke samyutanya. Nah, Samyutta Nikaya ya, itu terdiri dari 5 bagian. Ya, 5 bagian yang disebut sebagai waga. Ya. Jadi ada 5 waga. Sagata waga, Nidana waga, Kanda waga, Salayatana waga, dan Mahawaga. Jadi ada 5 waga, 5 bagian dalam Samyutta Nikaya ini. Tiap waga kemudian berisikan tema. Ya, kalau saya istilahnya tema atau topik, ya, rangkaian topik, ya. Nah, ada 56 rangkaian topik atau samyutta di sini, ya. 56 rangkaian topik, 56 samyutta yang dikelompokkan dalam 5 waga, 5 bagian. Jadi kalau kita mau bagi rata ya, rata-rata satu waga itu ya kurang lebih 11 lah ya, kurang lebih ya Pak Mulyadi gitu. Sekitar kurang lebih 11. Nah, di dalam kitab komentar oleh Acarya Buddhaghosa, Bante Buddhaghosa, ya, itu beliau menyebutkan bahwa Samyutta Nikaya itu terdiri dari 7.762 sutta. 7.762 sutta. Tetapi dalam naskah yang kita miliki sekarang, yang masih lestari, yang kita bisa pelajari sekarang, dihitung, kalau kita hitung, saya sendiri belum pernah ngitung, terus terang, Pak Mulyadi, mohon maaf gitu, saya mempercayai hitungan gitu. Ada para cendekiawan yang menghitung, ya. Ada 2 metode penghitungan. Yang satu menghitung totalnya ada 2.904 sutta.
Lalu yang lain oleh Leon Fir itu dihitung ada 2.889 suta. Bante Buddha Gosa bilang 7.760. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Artinya kalau sekarang kita cuma punya 2.000 sekian, ya kurang lebih hanya kemana 2/3-nya lagi, kan gitu pertanyaannya. Kemana 2/3-nya lagi? Kita nggak tahu. Kemana 2/3-nya? Karena yang masuk, yang masih lestari, bisa kita pelajari itu kalau kita hitung total 2.904 suta atau 2.889 suta. Oh, ini saya ketukar ternyata. Pembagiannya, ya, Pak Mulyadi, pembagiannya kita akan coba hitung. Kita akan coba. Jadi ini adalah waga pertama, Sagata Waga. Ya. Sagata Waga itu terdiri dari 11 samyuta, 11 rangkaian topik. Ya. Totalnya adalah 271 suta. Jadi dalam waga yang pertama, kalau kita hitung sekarang itu ada 271 suta. Waga yang kedua adalah diberi nama Nidana Waga. Dia adalah dari rangkaian topik ke-12 sampai rangkaian topik ke-21. Kalau kita hitung, katanya ada 286 suta. Lalu yang ketiga adalah Kandawaga. Kandawaga ini adalah rangkaian topik ke-22 sampai ke-34 dengan total, nah ini tergantung siapa yang ngitung. Itu tadi kan ada dua hitungan ya tadi yang berbeda ya Pak Mulyadi, benar nggak sih? Nah, kalau hitungan pertama itu ada 716 suta. Tetapi Leon Fir menghitung 733. Oh, mati saya. 733 suta. Ya. Suara saya terdengar, Pak Mulyadi? Maaf. Kayaknya di sini ada gangguan. Suara lancar, Pak. Kamera hilang ya kayaknya. Kamera hilang. Iya, ya. Oke, biarkanlah. Lalu yang keempat itu adalah Salayatana Waga. Rangkaian topik nomor 35 sampai 44. Kembali ada perbedaan perhitungan. Leon Fir menghitung 391. Hitungan yang lebih umum ada 434. Nah, waga yang terakhir, Mahawaga, rangkaian topik yang ke-45 sampai 56. Leon Fir menghitung ada 1.208. Hitungan yang lebih umum itu ada 1.197. Nah, ini dari sinilah total tadi kita dapatkan angka jumlah sutanya 2.904 atau 2.889. Ya, seperti itu. Ya, ini membuat kita bertanya-tanya ya. 2/3 lagi kemana, kan seperti itu yang jadi pertanyaan. Karena tadi udah dihitung bolak-balik paling maksimal 2.900-an ya Pak Mulyadi ya. Tetapi tadi Bante Buddha Gosa bilang sampai 7.700 lebih gitu ya. Nah, apakah kita kehilangan 63% daripada Samyutta Nikaya yang original? Kita nggak tahu. Ya. Apakah hanya soal metode penghitungan yang berbeda? Bante Buddha Gosa mungkin menggunakan hitungan seperti apa? Kita nggak tahu. Bisa. Gitu ya. Nah, ini menjadi
menjadi pertanyaan gitu. Tetapi yang cukup membuat hati lega dalam kitab komentar Saratapakasini yang oleh Bante Buddhaghosa, kitab-kitab yang diberikan komentar oleh Bante Buddhaghosa untungnya masih lestari sampai sekarang. Nah, gitu. Tapi kita nggak bisa menjawab apakah di luar ini masih ada lagi atau enggak. Nah, itu yang kita nggak bisa pastikan secara akademis gitu ya. Apakah di luar ini masih ada lagi atau enggak bisa kita pastikan. Nah, kembali di utara, saudara-saudara kita yang di utara, ya kalau sama saya rada muter-muter sedikit ya Pak Mulyadi ya, biasa ya kita ya. Kita ngetur dikit gitu ya, ngetur dikit. Kalau tadi kita udah lihat apa? Diga Nikaya dengan dirga agama ya, tadi kita lihat sepintas ya. Nah, kalau ini tadi kita lagi bahas Samyutta Nikaya ya. Di utaranya namanya Samyukta Agama. Ada dua versi Samyukta Agama. Ingat, Taiso Pitaka ini kan cuma ngumpulin naskah-naskah yang ada, pokoknya dikumpulin, dilestariin kan gitu. Ada dua versi Samyukta Nikaya yang berhasil kita lestarikan. Yang pertama disebut sebagai, aduh saya bacanya, Cahancing. Mudah-mudahan saya ngomongnya benar. Mungkin Pak Mulyadi mungkin lebih bisa bantu. Cahancing ya mungkin ya. Terdiri dari 1362 suta. 1362. Tadi ya Pak Mulyadi, Tipitaka Pali 2.900 san ya, 2.900 san. Saudara kita yang di utara hanya punya 1.362. Artinya separohnya udah nggak ketransfer tuh ya Pak Mulyadi ya, bener ya, separohnya, hampir separoh lebih nggak ketransfer. Tetapi kembali Sangga itu nggak main-main dengan kualitas, nggak main-main dengan kualitas. Dari 1.362 tadi, 1.050-nya itu bisa ditemukan di Sutta Pali, Samyutta Nikaya Pali. Itu bisa ditemukan. Jadi hampir 1.050 bagi 1.300, 70-80% itu ada koneksinya semua, bisa dibuktikan gitu ya Pak Mulyadi, bener nggak sih? Artinya untuk soal quality, wah nggak main-main gitu. Tapi memang ya itu keterbatasan tadi, makanya tadi kan kita lihat tuh bagaimana pelestarian Dhamma, bagaimana sulitnya melestarikan, kan tadi kita udah lihat. Sehingga ya kita bisa tahu bahwa di era Bante Buddhaghosa itu, saya pakai tanda kutip, mungkin 7.700 suta di Samyutta Nikaya ya Pak Mulyadi, ya nggak sih? Yang lestari di kita di Pali itu 2.900-an ya Pak Mulyadi, benar nggak ya Bapak Ibu ya? Saudara kita yang di utara yang kita berhasil kumpulkan dan lestarikan itu hanya 1.362. Nah, nanti eranya cucu cicitnya Pak Mulyadi, nah, kalau kita tidak lestarikan dengan baik nih, berapa sutanya kita nggak tahu lagi nih Pak Mulyadi nanti, gitu loh. Ya, nggak tahu lagi kita nanti era, kalau kita Bapak Ibu kita semua ya tidak apa, tidak melakukan upaya ya untuk betul-betul melestarikan Tipitaka ini ya. Ya semua anicca kan begitu ya, semua anicca. Jadi tidak mustahil nanti ya mungkin era cicit-cicitnya saya dan Pak Mulyadi gitu ya, mungkin ya Pak Mulyadi mungkin tinggal 500 gitu ya. Atau tinggal berapa kita nggak tahu gitu. Sehingga kita bisa tahu ada perbedaan sutta yang dilestarikan. Nah, yang di utara itu kita tahu bahwa diterjemahkan ke bahasa Tiongkok
oleh seorang biku India bernama Gunabhadra dalam dinasti Liu Song sekitar abad 420 sampai 479 Masehi. Nah, jadi ini yang ini satu yang besar. Lalu kemudian ada temuan lagi yang sutanya nggak terlalu banyak, tapi terkait dengan Samyutta Nikaya. Ini ditaruh dalam nomor Taiso 99, ini ditaruh sebelahan namanya Taiso 100 dengan judul Biyi Cha Ahan Ching. Ya, mudah-mudahan saya menyampaikannya betul ya. Biyi Cha Ahan Ching. Ya. Nah, ini koleksi kecil ya. Hanya 364 suta. Hanya 364 suta. Ya. Tapi kembali 280-nya ya, itu berkaitan erat dengan Sagata Waga yang ada di Taiso 99 dan juga ada kaitannya walaupun nggak terlalu banyak dengan Pali Sahagata Waga. Jadi kembali soal kualitas ya dijaga betul. Tapi ya kembali kita lihat adanya ya penyebaran ini ada apa ya? Ada yang tidak tertransfer bisa gitu ya. Ada beberapa aspek yang memang sayang sekali harus diakuin. Kita nggak tahu apakah waktu itu mereka punya komplit atau enggak. Cuma kita di era sekarang nemunya cuma 1362 ya Pak Mulyadi, kita nggak tahu gitu. Tetapi yang kita punya sekarang yang jelas-jelas masih lestari, bisa kita baca, bisa kita pegang, kita raba gitu ya. Ya sisa segini. Sisa segini nih Samyutta Nikaya yang ada di utara. Nah, di utara, kalau tadi kita dibagi menjadi berapa waga? 5 ya tadi ya, Pak Mulyadi ya. Kalau di Pali ya, kita bagi menjadi 5 waga. Kalau yang di utara oleh Bante Gunabhadra, itu dibagi menjadi 7 waga. Jadi Kanda Waga, Salayatana Waga, Nidana Waga, Sawaka Basita Waga, ya, Maga Waga, Buddha Sita Waga, dan Sagata Waga. Nah, ini tadi kita bisa bandingkan antara yang 3 versi tadi. Nah, ini yang Pali nih, yang kita mungkin banyak Bapak Ibu lebih familiar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa lihat nih, Sagata ada ya Pak Mulyadi, benar nggak sih? Nidana ada. Kanda ada. Salayatana ada. Maha ya mungkin bisa dimasukkan Maga gitu ya. Nah, artinya yang kita nggak ada adalah ini nih Sawaka Basita, suta-suta yang dibabarkan atau diucapkan oleh para sawaka, para murid ya, dan Buddha Basita, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Yang Mulia Buddha. Sementara yang koleksi kecil tadi yang cuma 300 itu mengacu ke Sagata Waga dan Buddha Basita. Nah, dari sini kita bisa lihat. Nah, Sagata Waga kalau di utara, kalau di kita yang paling pertama, di utara justru ditaruh di paling terakhir. Ya. 4 waga itu sama persis, Kanda, Salayatana, Nidana, dan Sagata. Yang nggak ada itu cuma Sawaka Basita dan Buddha Basita atau dengan nama lain Tathagata Basita Waga. Nah, ini yang nggak ada di koleksi daripada Pali. Ya. Tapi jangan takut, kebanyakan daripada suta-suta atau topik-topik yang ada di 2 waga ini ternyata juga ada. Cuma tersebar di dalam waga-waga yang lain, di dalam kelima waga kedua sampai waga kelima. Jadi sutanya ada cuma kesebar, nggak dijadiin satu kelompok sendiri gitu ya. Nggak dijadiin satu kelompok sendiri.
Seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya di mana pentingnya daripada Samyutta Nikaya ini? Kenapa Samyutta Nikaya ini menjadi sangat penting? Pertama, ini adalah koleksi ya bagi para pembelajar akademis Buddhis, atau bisa dibilang mereka yang ingin menjadi ahli dalam doktrinal Buddhis, ahli dalam framework Dhamma. Nah, seperti itu. Itu mereka masuk atau mempelajari dari Samyutta Nikaya. Karena di Samyutta Nikaya ini ada pembahasan-pembahasan yang lebih detail dibandingkan dengan atas topik tersebut dibandingkan di Nikaya yang lain ya, Pak Mulyadi gitu ya. Sebagai contoh, kita bicara, Bante Titayano lagi bahas soal apa? Satipatthana ya kalau nggak salah di Mahasatipatthana. Jember, Mahasatipatthana Sutta ya, betul ya? Oke. Mahasatipatthana Sutta di dalam Nikaya, Digha Nikaya ada satu sutta. Mahasatipatthana Sutta. DN 22 kalau saya nggak salah, ya, Digha Nikaya 22. Di dalam Majjhima Nikaya ada satu sutta. Namanya Satipatthana Sutta. Majjhima Nikaya 10 kalau saya nggak salah. Di dalam Samyutta Nikaya mungkin ratusan sutta tentang terkait topik tentang Satipatthana. Nah, gitu loh ya. Nah, bayangkan ketika Yang Mulia Bante Titayano mau mengupas Mahasatipatthana Sutta, kayaknya sesinya saya ngikutin udah sampai sesi berapa tuh kemarin. Saya udah nggak hitung lagi sesinya gitu, ikut aja gitu belajar dari Bante gitu ya. Kayaknya 12 sesi, tapi saya 12 ya, ya gitu ya. 12 gitu ya. Satu pasti sutta gitu loh. Nanti udah ngomong nggak cukup katanya. Iya kan 12 gitu. Bayangkan Samyutta Nikaya, Mahasatipatthana Samyutta ratusan di sana. Jadi kalau Bapak Ibu Pak Mulyadi ingin tahu lebih dalam lagi tentang katakanlah Satipatthana Sutta atau tentang Satipatthana, rujuklah ke Satipatthana Samyutta yang ada di Samyutta Nikaya, karena disitulah pembahasan-pembahasan yang lebih teknikal kalau saya bilang, lebih akademis gitu, adanya di situ. Nah, gitu. Ya. Di sutta sentral ini 104 sutta ya. 104 ya kan, betul. Nah, gitu kan. Nah, jadi itu yang bisa dengan mempelajari itu maka akan bisa masuk, akan bisa langsung langsung paham gitu ya Pak Mulyadi, benar nggak sih, langsung paham. Juga framework yang penting ya, framework yang penting tentang Dhamma ya, adanya di mana? Samyutta Nikaya. Bapak Ibu mau mempelajari tentang Pancakanda, ratusan sutanya ada di Kanda Samyutta. Mau pelajarin tentang Salayatana, ratusan sutanya ada di Salayatana Samyutta. Mau mempelajari tentang 8 faktor jalan, Magga, ratusan sutanya ada di Magga Samyutta. Ya. Jadi di sini bahkan di dalam frameworknya itu nanti 37 Bodhipakya Dhamma itu ada semua di situ. Secara framework. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mempelajari framework Dhamma, dapat feel-nya apa sih itu sebenarnya Satipatthana, paling enak sebetulnya bacanya dari Samyutta Nikaya. Ingin tahu jelas
feel-nya jana itu apa sih sebetulnya dimaksud Yang Mulia Buddha? Paling enak carinya di jana samyutta. Apa sih 37 bodhipakya dhamma? 37 sayap-sayap pencerahan. Paling enak nyarinya di samyutta. Termasuk khotbah-khotbah penting Yang Mulia Buddha. 4 kesunyataan mulia. Adanya di mana? Dhammacakkappavattana Sutta. Khotbah pemutaran roda dhamma. Adanya di mana ditaruhnya? Khotbah pemutaran roda dhamma. Samyutta Nikaya. Samyutta Nikaya adanya. Ya, ditaruhnya di sini. Bukan di Digha Nikaya, bukan di Majjhima Nikaya, bukan di Anguttara Nikaya, bukan juga di Khuddaka Nikaya. Adanya di mana? Samyutta Nikaya. Khotbah tentang ketiadaan inti, Anatalakkhana Sutta, adanya di mana? Samyutta Nikaya. Khotbah tentang khotbah api, khotbah ketiganya Yang Mulia Buddha, adanya di mana? Samyutta Nikaya. Jadi bisa dibilang apa istilahnya? Ekstrak apa istilahnya? Kalau sesuatu itu sudah dibuat jadi serbuk gitu ya, jadi ekstraknya gitu ya, ekstrak semua ringkasan dhamma gitu ya, bisa didapat sebetulnya di Samyutta Nikaya ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu memang ingin tahu Buddhisme secara lebih detail, lebih dalam ya, nggak cukup hanya dari Digha dan kemudian Majjhima. Karena tadi cuma satu gitu ya. Dan temanya tuh broad gitu ya, broad gitu. Bagus untuk memberikan membuka garis besar. Nah, itu oke di situ. Tapi begitu Bapak Ibu mau nyari yang lebih fine tuning ya istilahnya ya. Mau nyari yang perintil-perintil gitu ya, buat dapat feelnya perintil-perintilnya, fine tuningnya. Itu mau nggak mau kalau serius harus masuk ke Samyutta Nikaya ini Pak Mulyadi gitu loh. Karena di sini adanya yang begitu-begitu. Ya. Nah, yang kedua juga untuk para meditator ya. Para meditator. Nah, kenapa para meditator? Kembali ketika meditator-meditator yang serius, yogi-yogi yang serius, yang memang batinnya sudah mulai berkembang, kan butuh petunjuk untuk menuju pencerahan, kan begitu. Kalau memang udah serius gitu ya, udah batinnya udah berkembang. Nah, petunjuk yang terbaik kan adalah 37 bodhipakya dhamma tuh, 37 sayap pencerahan, bagaimana menuju ke sana kan gitu. Nah, itu adanya di sini. Ya, adanya di sini. Sehingga bagi meditator yang serius, memang ingin mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya, untuk guidance-nya, mau nggak mau, akhirnya akan masuk ke Samyutta Nikaya. Nggak hanya itu, ya, nggak hanya itu. Samyutta Nikaya ini juga menjadi jembatan antara pembelajar sutta dengan pembelajar abhidhamma. Ini jembatannya nih, gitu ya Pak Mulyadi. Jadi kalau dulu kan dhamma diajarkan dihafal ya, benar nggak Pak Mulyadi? Dulu kan dihafal. Ada yang namanya istilahnya adalah banaka ya, banaka, penghafal gitu ya. Recitation ya, recitator gitu. Misalnya Pak Mulyadi adalah seorang penghafal Samyutta Nikaya. Nah, gitu kan. Lalu itu mudah sekali kemudian jadi mempelajari abhidhamma. Kenapa? Karena ini ada jembatannya. Wibangga Abhidhamma, kitab kedua Abhidhamma, itu connect hampir semuanya dengan Samyutta Nikaya. Wibangga 1 dengan Samyutta 22, ayatan Wibangga 2 dengan SN35, Wibangga 4 dengan SN56, terus semua ada. Tuh.
Jadi ini hubnya. Bisa dibilang Samyutta Nikaya ini sebagai hub. Ya. Pembelajar Abhidhamma pengen belajar sutta, hubnya di mana? Paling gampang pintu masuknya dari Samyutta Nikaya. Pembelajar sutta pengen belajar Abhidhamma, paling gampang dari mana? Dari Samyutta Nikaya. Karena dia connect. Ya kalau ada connect-nya kan nggak putus langsung enak ya koneksinya ya Pak Mulyadi, bener ya. Karena ada topik yang familiar gitu loh, nggak langsung tiba-tiba asing gitu loh. Ada topik-topik yang sama, nyebrang dulu, baru kemudian melebar ke topik-topik yang lain. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat ini bahwa kalau kita melihat antara sutta dengan Abhidhamma, jembatannya di mana? Penghubungnya, tali penghubungnya, tali temali pengaitnya gitu. Kayak tadi naskah lontar kan ada talinya tuh, ada benangnya menghubungkan antara satu bilah dengan bilah lain gitu, semacam itu. Koneksinya di mana jembatannya? Ada di Samyutta Nikaya. Jadi rugi sekali sebetulnya ya. Kalau kita lihat gini ya Pak Mulyadi ya, kalau kita tidak membuka Samyutta Nikaya. Karena ini luar biasa sekali. Ini kunci pintu masuk ke Tipitaka yang lebih luas adanya di sini. Jadi nggak main-main gitu ya, seperti itu. Karena selama ini kan banyak orang mengira, oh Abhidhamma jalan sendiri, sutta jalan sendiri ya, bener nggak Pak Mulyadi? Biasanya orang nggak, kayaknya seolah-olah putus gitu, nggak ada koneksinya gitu kan. Padahal kalau kita bicara dari sisi Tipitaka, kuat sekali koneksinya. Terbukti di sini. Gitu. Jadi tidak ada masalah antara Abhidhamma dengan Sutta Pitaka. Ya. Nah ini tadi ya, lebih perjelas. Beberapa daripada sutta-sutta di sini juga ada dicatat dalam Winaya Mahawaga, ya. Dalam Winaya Mahawaga, termasuk misalnya 3 khotbah awal, nama Cakapawatana, Anatalakana Sutta, Adita Pariyaya, ya kan. Lalu di Winaya juga tercatat paralelnya ketika Yang Mulia Buddha berdialog dengan Mara, ya. Ketika Yang Mulia Buddha itu setelah pencerahan ragu-ragu untuk mengajarkan dhamma ya, aduh ada yang ngerti nggak sih nih dhamma yang begini sulit, nah gitu ada di sini gitu, tercatat di Samyutta dan tercatat di Vinaya. Pertemuannya pertama kali dengan Anantapindika, lalu perpecahan dengan Dewa Datta ya kan, lalu tentang Bante Moggallana ya, macam-macam nih ya. Jadi kita bisa lihat ada materi-materi dari Winaya Pitaka yang paralel juga dengan Samyutta Nikaya. Lalu juga ada bagian-bagian yang connect ya, cuma diambil secuplik-secuplik ya. Misalnya bagian dari Mahaparinibbana Sutta, dari Satipatthana Sutta ya, Mahanidana Sutta ya. Nah, kalau kita bicara Paticca Samuppada gitu ya, misalnya di dalam Digha Nikaya cuma ada satu. Nidana Mahanidana Sutta kalau saya nggak salah. Mahanidana Sutta itu tentang Paticca Samuppada. Majjhima Nikaya kayaknya secara khusus bahas itu nggak pernah lihat gitu. Kayaknya nggak secara spesifik ya tentang Paticca Samuppada gitu, walaupun kadang disinggung gitu ya. Tetapi di dalam Samyutta Nikaya, wah ada yang namanya Nidana Samyutta. Bapak Ibu bisa belajarin, ada ratusan sutta di situ ya, Pak Mulyadi, terkait tentang Paticca Samuppada ya, betul ya, di dalam Nidana Samyutta. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat membantu Bapak Ibu.
Nah, kita akan masuk lagi. Tadi kita udah bahas Tipitaka secara umum, kemudian kita masuk ke Samyutta Nikaya. Sekarang kita akan masuk kepada Sagatawaga. Ini adalah waga pertama atau bagian pertama daripada Samyutta Nikaya. Ya. Waga pertama ini tadi namanya kita udah sebut, yaitu adalah Sagatawaga. Sagatawaga tadi kita udah hitung terdiri dari 271 sutta. 271 dibagi dalam 11 topik yang berkaitan. Tentang dewata, tentang dewa. Tentang dewa puta, putranya para dewa. Tentang Kosala, kerajaannya Raja Pase Nadi. Tentang Mara. Mara tahulah ya semua ya, Mara, si pengganggu gitu ya, Mara. Tentang Bikuni, topik tentang Bikuni. Topik tentang Brahma. Topik tentang Brahmana. Brahma dengan Brahmana beda ya. Kalau Brahma itu adalah makhluk dewata tertentu, kalau Brahmana ya pertapa ya, pertapa. Lalu Wangisa, Wangisa ini adalah biku senior. Wana, roh hutan, ya, jadi dewa pohon ya, biasanya dewa pohon ya yang ada di hutan-hutan. Yaka, Yaka itu apa? Raksasa, kayak semacam jin raksasa, kayak Genderuwo. Ya pokoknya gitulah ya, kayak gitu ya. Apa Indonesianya ya, itulah. Lalu Saka ya, Saka itu adalah Tikong. ya, Tikong Kalau kita tikong. ya, jadi raja para dewa ya. Kalau di India dulu padanannya adalah dewa Indra ya. Indra itu tinggal di Gunung Meru, di atas Gunung Meru itu surganya bersama dengan 33 dewa lain. Nah, gitu. Mereka ada di situ. Nah, dari 11 ini yang paling besar itu adalah Dewata Samyutta. Jadi topik terkaitan dengan dewata. Ini 81 sutta sendirian. Jadi 81 dari 271 itu adanya di sini. Yang lain ya sekitar 10 sutta, ada yang 30 sutta ya, tapi variatif lah seperti itu. Ya, tapi paling besar ada di Dewata Samyutta. Ya. Jadi dewa-dewa ini cukup malah paling sering ya Pak Mulyadi kalau kita lihat ya gitu ya, untuk nanya gitu istilahnya ya. Karena dari 271 yang dewa yang menanya, mengajukan pertanyaan itu 81 sutta tercatat. Artinya cukup rame pada waktu itu dewa-dewa nanya gitu ya istilahnya. Ini yang tercatat kan ya. Yang nggak tercatat nggak tahu berapa lagi. Gitu. Jadi, nah ini nanti menarik. Kita kan lihat kenapa sih ini dicatat seperti ini. Ya, kenapa dicatat seperti ini? Nah ini yang kita yang dari tradisi selatan ya Pak Mulyadi. Dewata, Dewa Puta, Kosala, Mara, Bikuni, Brahma, Brahmana, Wangisa, Wana, dan Yaka. Yang utara, untuk Sagatawaga, itu adalah Biku, Mara, Saka, Kosala, Brahmana, Brahma, Bikuni, Wangisa, Dewata, Dewa Puta, Yaka, dan Wana. Kelihatan nggak paralelnya? Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Makanya saya bilang, Biku Sangga itu soal dhamma itu nggak main-main. Gitu ya. Jadi kelihatan ya. Ya jelas ya maksudnya pembagiannya gitu ya, maksudnya mereka berusaha sekonsisten mungkin gitu. Walaupun memang ada bagian-bagian yang tidak sama seperti itu. Misalnya seperti ini Biku Samyutta ya, kalau mereka kan ada di Wangisa Sagatawaga ya Pak Mulyadi, benar nggak sih? Biku Samyutta benar nggak sih?
Di kita nggak ada tuh, kosong sendirian tuh. Karena di Padanin kan kosong sendirian, nggak ada biku waga, biku samyuta ya. Di dalam Sagata Waga. Tetapi ada biku samyuta, tetapi di luar. Di luar. Ini adanya di dalam Nidana Waga. Di dalam Samyuta yang ke-21, Pak Mulyadi boleh cek bantu di Sutta Sentral. Samyuta Nikaya yang ke-21 itu adalah biku samyuta, betul nggak? Di Sutta Sentral ya, betul. Iya kan, betul ya? Sutta. Nah, itu adalah biku samyuta. Kalau mereka dimasukin di waga ini. Kalau di kita dimasukin di waga ini. Ya. Nah, ini menjadikan pertanyaan, ada nggak kemungkinan bahwa sebetulnya tadinya di Pali, ini kalau kita mau berandai-andai ya, Pak Mulyadi ya, kita berandai-andai nih. Ada nggak kemungkinan tadinya biku waga ini sebetulnya bukan di Nidana Waga, tetapi di Sagata Waga? Bisa nggak? Kayak tadi tuh contohnya kan ada mix up liftnya kecopot, campur gitu kan. Akhirnya udah ini mungkin bagian inilah, taruh aja sini gitu misalnya. Kita kan nggak tahu gitu. Ya. Tapi kenapa kita mau berandai-andai seperti itu? Kenapa kita mau berandai-andai? Kak, bisa nggak ini masuk ke sana gitu? Kalau ini bisa, ya, karena ada efeknya, ya, ada efeknya. Di dalam Sutta, Pali Sutta, kita tahu ada 4 jenis yang namanya Ataparisa. Ini adalah 8 jenis audiens yang mulia Buddha lah, bisa dibilang audiens ya, audiens. Pertama adalah kesatria, Katya Parisa. Ini adalah kaum kesatria. Yang kedua adalah Brahmana Parisa. Ini adalah kaum Brahmana, ya. Lalu Gahapati Parisa, ini adalah umat awam yang datang mendengarkan khotbah yang mulia Buddha. Samana Parisa, kalau Samana ya yang masih bagian daripada kelompok bukan Brahmana tapi Sramana, ya, dari kelompok pertapa keliling. Lalu Catu Maharajika, lalu Tawatimsa, Mara, dan Brahma. Ya, jadi ada 8 audiens daripada yang mulia Buddha. Dikatakan bahwa setiap kali seorang Tathagata itu membabarkan Dhamma, maka dia akan menerangi, menggetarkan 8 audiens ini. Nah, sekarang kita coba lihat. Ini kan adalah 8 jenis audiens yang mulia Buddha tadi ya, Pak Mulyadi, benar nggak sih? 8 jenis audiens tadi. Coba kalau kita lihat. Kesatria, Katya, audiens Katya, itu diwakili oleh Kosala Samyuta. Betul nggak? Karena Kosala Samyuta itu adalah tanya jawab dengan audiensnya siapa? Raja Pasenadi. Notabene dari kasta kesatria. Kaum eksekutif lah kalau sekarang gitu ya, dari kelompok eksekutif. Brahmana, ada tadi Brahmana Samyuta, benar nggak Pak Mulyadi ya? Gahapati, rumah tangga, Wangisa, ya kan? Samana, ini cocok logi nih, nggak 100% sama ya, kita cocokkan Gahapati dengan Wangisa. Samana, biku dan bikuni. Tadi bikunya kita tarik, yang biku samyutanya kita tarik di sini kan, tadi kita mungkin nggak masuk sini ya, betul nggak Pak Mulyadi, ya nggak sih? Biku dan bikuni. Catur Maharajika, Dewata, Dewa Puta, Dewa Pohon, Wana ya, dan Yaka ya. Catur Maharaji. Tawatimsa, Saka, bosnya Tawatimsa, ya kan? Mara, ya Mara. Brahma Samyuta.
Kalau kita lihat, kita coba seperti ini, kita tarik tadi Biku Samyuta ke sini, maka tampaknya, kalau kita mau berhipotesis ya Pak Mulyadi ya, boleh berandai-andai, tampaknya Samyuta-Samyuta di sini ini mengacu kepada 8 jenis audiens daripada Yang Mulia Buddha. Audiens di mana mereka bertanya dan Yang Mulia Buddha membabarkan dhamma kepada mereka. Ya. Dari 8 jenis audiens ini, 4 adalah dari alam manusia. Yang mana aja Pak Mulyadi? Alam manusia. 1, 2, 3, 4. Betul. Kosala, Brahmana, Wangisa, Biku, dan Bikuni. Kalau 4 yang di sini, ini adalah para dewa dan Brahma. Tampaknya Samyutta Nikaya Sagatawagga ingin menunjukkan, menggambarkan, mempresentasikan Yang Mulia Buddha sebagai guru para dewa dan manusia. Ini tujuannya. Di mana ini adalah manusia, ini adalah dewa. Di mana bahkan para kesatria, raja-raja penguasa daerah yang begitu luas, ternyata masih punya kegundahan, masih punya permasalahan, masih punya pertanyaan, masih punya kegelisahan. Para Brahmana yang ternama, yang terkenal, ternyata masih punya kegundahan, masih punya pertanyaan. Para perumah tangga punya pertanyaan, punya kegundahan, punya permasalahan. Para biku dan bikuni memerlukan tuntunan, bimbingan, petunjuk. Mereka semua datang kepada Yang Mulia Buddha. Bertanya, bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Dan Yang Mulia Buddha memberikan jawaban, memberikan petunjuk, memberikan ajaran, memberikan dhamma. Tapi bukan cuma manusia. Mungkin kita berpikir bahwa oh jadi dewa enak. Di surga nanti, wah udah nikmat lah ya Pak Mulyadi. Bener nggak sih? Tetapi kita lihat tadi ya Pak Mulyadi, bener nggak? Siapa yang paling banyak bertanya tadi? Jong juga dewanya. Dewa Jong juga. Biar enak-enak ya Mas. Justru mereka yang paling gundah, coba bayangin. 81 dari 200-an suta Sagatawagga yang nanya siapa tadi? Dewa. Kita pikir enak di sana. Kita pikir nanti kita akan wah, mantap lah ya gitu ya. Ternyata kalau kita lihat sini, yang paling gundah, yang paling galau, yang paling punya banyak pertanyaan, para dewa. Karena ketika Sang Tathagata membabarkan dhamma, panik mereka. Kami kira kami ini kekal. Kami kira kami ini abadi. Kami kira kebahagiaan ini akan berlangsung selamanya. Tetapi Yang Mulia Buddha membabarkan dhamma bagaikan raungan singa. Oh, ternyata kami tidak kekal. Oh, ternyata kami tidak abadi. Oh, kebahagiaan ini tidak akan berlangsung untuk selamanya. Gemetar mereka, Bapak Ibu. Gentar. Galau. Kemana kami harus bertanya? Kemana kami harus mencari jawaban atas kegelisahan ini? Nah, mereka datang kepada Yang Mulia. Menghadap. Minta petunjuk. Kalau di Sutta selalu digambarkan mereka datang, duduk di satu sisi, memberi hormat. Ya, betul nggak Pak Mulyadi dalam naskah-naskah Sutta? Pasti begitu. Mereka galau. Para dewa
Dewa Puta, wah kayaknya, wah jangan kata jadi ini, jadi anak presiden aja katanya enak ya Pak Mulyadi, anak konglomerat kan enak ya, apalagi anak dewa kan, bener nggak sih? Ya kan gitu, ya nggak sih? Jadi presiden nggak enak pusing ya, gitu. Jadi raja nggak enak pusing, jadi anak raja enak, gitu katanya gitu. Jadi anak konglomerat tuh enak gitu katanya kan gitu. Karena apa? Kalau jadi anak kan tahu beres ya, bener nggak Pak Mulyadi ya? Tahu beres ya. Ternyata di sini Dewa Puta, anaknya para dewa, galau Pak Mulyadi, pusing, punya masalah, punya kegelisahan. Yang kalau ditanya ke bapaknya kagak ngerti, bapaknya juga nanya ke sini. Ya kan gitu. Para apa wana tadi dewa pohon, tempat para biku sering bertapa, mereka juga punya kegelisahan. Yaka punya kegelisahan. Bosnya para dewa di Tawatimsa, wah, Saka mondar-mandir ke Yang Mulia Buddha. Ya, mondar-mandir ke Yang Mulia Buddha. Bertanya, gimana ini? Gimana ini? Gimana ini ya, Pak Mulyadi, bener nggak? Gimana ini? Apalagi pas Saka itu apa? Tiba-tiba mahkotanya kusam, bajunya tiba-tiba compang-camping, tubuhnya tiba-tiba mengkerut tua. Wah, gentar dia kan? Ada kan ceritanya begitu, bener nggak Pak Mulyadi? Gentar beliau. Wah, ini gimana? Saya kira saya abadi, saya kira saya ini akan berlangsung selamanya. Ternyata kematian datang menjemput di Tawatimsa. Halo? Putus ya? Enggak. Cuma Oh, slideshow-nya ke close aja. oke, sebentar ya. Tinggal di ini aja. From current slide ini. Waduh. Tapi masih ke-share kah? Masih. Oh, oke. Oke, sip. Bahkan Brahma ya, Pak Mulyadi ya, bener nggak sih? Brahma pun galau. Saya nggak tahu, coba Brahma Samyuta ada berapa suta situ Pak Mulyadi? Nah, jadi semua Di galau. sini 15 suta. Berapa? 15. 15 ya. Jadi Brahma pun punya masalah. Kita pikir, wah dewa kali. Ya dewa mungkin masih punya masalah, wajar kata Pak Mulyadi gitu kan ya. Brahma gitu kan. Ternyata Brahma juga galau. Ya Pak Mulyadi, bener nggak? Brahma juga galau. Punya masalah. Punya persoalan. Punya pertanyaan. Menghadap kepada Yang Mulia. Maka Sagatawaga ini, kalau kita mau hipotesis, kita tarik tadi. Tampaknya berusaha menggambarkan figur Yang Mulia Buddha, menunjukkan, mempresentasikan kepada pembaca, karena ini kan di paling awal ya, benar ya, Sagatawaga ini paling awal. Samyutta Nikaya ini dibuka dengan memberikan image, memberikan representasi Yang Mulia Buddha sebagai guru para dewa dan manusia. Bagaimana dewa dan manusia, Brahma semua ketar-ketir, punya masalah. Dan Yang Mulia Buddha menjadi penerang di sana. Menjadikan jawaban, memberikan petunjuk, memberikan arah, memberikan bimbingan ya, kepada mereka. Nah, ini tadi kalau kita mau, nah ini kan tadi seperti ini, kalau kita mau pisah, nah ini kita puter ya tadi. Nah, mungkin dulunya kalau kita mau berhipotesis ya Pak Mulyadi ya, kita mau berhipotesis. Mungkin dulunya
urutannya dulu seperti ini. Mungkin nih, ini nih, mungkin gitu. Biku, bikuni. Biku samyuta, bikuni samyuta. Make sense kan? Wangisa, kosala, brahmana. Ya, ini adalah para manusia. Betul ya, Pak Mulyadi ya? Lalu habis itu Brahma, Mara, Saka, Dewata, Dewaputa, Yaka, Wana. Nah, ini mungkin seperti itu. Untuk memberikan representasi yang mulia Buddha sebagai guru para dewa dan manusia. Ya Pak Mulyadi, benar nggak? Guru para dewa dan manusia. Nah, tinggal pertanyaannya satu, Mara ngapain di sana? Kan gitu ya Pak Mulyadi. Mara mau ngapain di sana? Kenapa ada topik tentang rangkaian topik tentang Mara ya Pak Mulyadi? Benar nggak sih? Nah, ini saya ambil contoh satu. Ini adalah SN 4.7 ya, SN 4.7 ya. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang menetap di Rajagaha di hutan bambu di Taman Swakatupai. Kemudian ketika malam berakhir, Sang Bagawa setelah melewatkan malam itu dengan berjalan mondar-mandir di ruang terbuka. Mencuci kakinya, memasuki tempat kediamannya dan berbaring di sisi kanannya dalam sisi singa dengan satu kaki di atas kaki lainnya dengan penuh perhatian dan pemahaman jernih setelah menentukan waktu untuk berjaga. Ini khotbah yang dalam nih, Pak Mulyadi. Biasanya ketika kita membaca susta, Sang Bagawa menetap di Rajagaha, kita lewatin ya Pak Mulyadi, bener nggak? Lewat dulu. Mana ngomongnya nih gitu ya Pak Mulyadi, bener nggak Pak Mulyadi? Ya. Melewatkan malam, nggak penting, berjalan mondar-mandir, bla 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 bla. Mana sih khotbahnya? Kan gitu ya, bener nggak Pak Mulyadi? Bener nggak? Ini justru adalah khotbahnya. Ingat, ini adalah intisari khotbah. Ingat, Samyutta Nikaya tadi bukan cuma untuk teoritis, tetapi untuk para yogi yang serius. Benar nggak tadi, Pak Mulyadi ya? Tadi kita bahas ya. Ya. Ini adalah khotbah yang luar biasa ini. Tapi kita sering lewatin. Karena Yang Mulia Buddha di dalam sutta ini mengajarkan dengan begitu cepat, kita lewatin. You blink, you miss, katanya gitu. Ngedip aja udah hilang tuh, udah lewat deh ajarannya gitu ya. You blink, you miss. Ya. Maka kita perlu baca ini dengan hati-hati Bapak Ibu. Ini intisarinya sebetulnya. Bahkan inilah intisari dari seluruh Tipitaka kalau bisa dibilang. Kalau boleh saya berargumen ya Pak Mulyadi, inilah intisari dari seluruh Tipitaka. Nah, kalau saya boleh berargumen, intisari dari seluruh latihan meditasi kita, seluruh latihan spiritual kita, adanya di sini. Tapi again, you blink, you miss. Kita baca ulang. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang menetap di Rajagaha di hutan bambu. Hati-hati, you blink, you miss nih, hati-hati nih, ya. Di Taman Swakatupai. Kemudian, ketika malam berakhir, Sang Bagawa setelah melewatkan malam itu dengan berjalan mondar-mandir di ruang terbuka, mencuci kakinya, memasuki tempat kediamannya, berbaring di sisi kanannya dalam posisi singa, dengan satu kaki di atas kaki lainnya, dengan penuh perhatian dan pemahaman jernih setelah menentukan waktu untuk berjaga. Dari kita semua Bapak Ibu yang menyimak pembicaraan atau diskusi kita ini, berapa dari kita yang bisa melakukan ini? Satu kali aja. Dengan penuh perhatian dan pemahaman jernih
ketika berjalan mondar-mandir, mencuci kaki, masuk kediaman, berbaring di sisi kanan, dengan naruh satu kaki di atas kaki lainnya, menentukan waktu untuk terjaga. Dengan penuh perhatian dan pemahaman jernih. Moment to moment to moment to moment. Saya challenge Bapak Ibu semua, berapa yang dari kita yang bisa begini? Satu hari aja. Yang Mulia Buddha melakukan ini setiap saat, dari hari, momen ke momen, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Inilah inti ajaran. Inilah khotbah yang diajarkan bukan dengan diucapkan, tetapi dengan tauladan. Dengan tauladan. Tetapi kebanyakan dari kita lewatin langsung. Kita nggak pernah baca. Karena kita pikir khotbah, ajaran harus ada dialognya ya, Pak Mulyadi ya, bener nggak? Kita harus ada dialognya gitu. Ingat, Samyutta Nikaya bukan cuma untuk teoritis. Ini adalah untuk perkembangan spiritual. Inilah Yang Mulia Buddha memberikan tauladan. Bagaimana beliau menjalani kehidupannya, kehidupan pertapaannya, bahkan setelah menjadi seorang sama Sambuddha. Moment to moment to moment to moment, dengan penuh perhatian dan pemahaman. Sati sampai. Ya. Kalau Bapak Ibu bisa satu paragraf ini aja nih. Ya Pak Mulyadi, benar nggak? Paragraf ini aja. Bapak Ibu bisa memahami dan melakukan. Gak usah baca yang lain, nggak apa-apa. Benar nggak Pak Mulyadi? Saya berani challenge begitu gitu. Nggak usah baca yang lain, nggak apa-apa gitu loh. Kenapa? Ya ini yang mau dicoba gitu loh. Ini yang mau dituju. Ini teladan yang diberikan oleh Yang Mulia Buddha. Satu paragraf ini. Ini adalah tauladan yang diberikan. Inilah kualitas dari seorang sama Sambuddha. Contoh kualitas dari seorang sama Sambuddha. Ini yang harus kita contoh. Harus kita teladani. Nah, maka Mara melihat ini dari hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Yang Mulia Buddha ini, sati sampajana, momen to momen to momen to momen to momen to momen. Tantrum dia langsung Pak Mulyadi gitu. Kayak tantrum ya. Jadi gimana ya? Gemes gitu. Kok bisa ada yang seperti ini gitu loh. Kok bisa gitu kan? Nah, maka kemudian dari rasa gemes keputusasaannya, maka kadang Mara itu nyeletuk-nyeletuk. Nah, gitu, nyeletuk-nyeletuk ya istilahnya. Maka melihat seperti ini, Mara nyeletuk. Apa engkau tidur? Mengapa engkau tidur? Katanya. Apa ini? Engkau tidur seperti orang celaka, merasa bahwa gubuk ini kosong, engkau tidur. Apa ini? Engkau tidur ketika matahari telah terbit, katanya. Karena sepanjang malam Yang Mulia Buddha meditasi. Giliran subuh masuk kamar, mau tertidur tadi katanya. Giliran malam betapa sepanjang meditasi jalan sepanjang malam, sekarang mau tidur. Wah, gitu kan. Nah, itu bahasanya tantrum Mara ini sebetulnya ya. Gemes gitu ya melihat kondisi seperti ini. Maka Yang Mulia Buddha dengan enteng tinggal menjawab, dalam dirinya ketagihan tidak lagi mengintai, menjerat dan mengikat, membawanya kemanapun. Dengan hancurnya segala perolehan yang terjaga tidur. Mengapa hal ini merisaukanmu Mara? Nah, kemudian Mara ya tersipu-sipulah. Lenyap dari sana. Nah, jadi kalau yang terkait dengan Mara, kadang kita melihat Mara itu seolah-olah image-nya Mara itu gimana? Mengerikan ya Pak Mulyadi ya, seolah-olah gitu. Kalau Bapak Ibu baca Mara Samyutta, Bapak Ibu akan melihat betapa
marah ini begitu bagaikan anak kecil yang tantrum gitu. Yang kayak apa, anak yang dimanja yang nggak mau kalah dari orang lain. Nah, kan ada yang begitu ya Pak Mulyadi, bener nggak sih? Yang selalu menang, selalu dimanja, nggak mau kalah sama orang lain gitu loh, gitu ya. Jadi, misalnya, oh temennya ada yang punya ini gitu, oh saya juga punya, papa saya juga punya. Nah, kayak gitu. Jadi selalu begitu gitu, kayak tantrum gitu, kayak nggak mau kalah gitu. Jadi kalau di sini marah itu bukannya jadi figur yang mengerikan atau bagaimana justru. Justru kalau kita baca dengan benar Pak Mulyadi ya menurut saya, miris kalau saya malah melihat tonnya gitu ya. Kesian saya mau marah gitu ya, miris gitu. Karena, oh, dia menderita di situ, ada tantrum, ada gemesnya di situ. Nah, jadi kalau yang lain itu bertanya karena kegalauan, marah ini karena tantrumnya, karena merasa tersainginya, karena merasa nggak pengen kalahnya, seperti itu. Ya. Baik, saya kira untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan diskusi kita tentang Samyutta Nikaya ini bermanfaat ya. Paling nggak kita jadi tahu dikit lah, lebih tahu sedikit layer tentang apa itu Samyutta, juga Tipitaka secara general. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adianta, luar biasa ini ya. Kita belajar sejarah juga, lalu belajar juga ternyata di dalam Sutta Pitaka ada sutta yang rasa abidama juga ternyata ya. Ini sutta rasa abidama. Memang dari dulu saya udah lihat ini seru-seru sekali ya, jadi bacanya pun nggak ngerti. Karena karena memang ini benar-benar apa kumpulan filsafat Buddhis itu terkumpul di sini sebenarnya. Ya, betul. Ya, core-nya ada di situ. Ya, core-nya ada di sini. Ya, mungkin kalau yang di lain mungkin disebutkan juga, cuma nggak secara spesifik terkumpul jadi satu gitu ya. Betul. Dan beberapa yang pernah saya dengar dari teks-teks yang maksudnya buku-buku bahasa Inggris juga dibilang kalau mau belajar sutta itu kalau mulainya dari Samyutta Nikaya disarankan lah intinya ya, disarankan. Iya. Disarankan dibandingkan dengan nikaya yang lainnya. Ya, jika memang mau serius ya mempelajari dengan serius ya, maksudnya Jadi kalau dalam. saya pikir kalau kita belajar Samyutta Nikaya, saya pikir nanti kita membaca Nikaya yang lainnya lebih greget kali mungkin, lebih dapat feel-nya ya. Ya, karena bisa kemana-mana gitu. Ya. Udah ngerti feel-nya seperti apa. Feel-nya udah tahu ya. Jadi ya, feel-nya udah tahu. Oh, nyambungnya kira-kira ceritanya basicnya. Betul. Lo kalau ini nanti Kandawaga gitu. Iya. Pancaka. Abhidhamma juga gampang tuh tadi kayaknya kalau kita lihat tadi kan. Misalnya buka Wibangga, oh ada. Wibangga gitu. Karena connect, oh ini udah tahu nih, ini tahu. Gitu. Nanti penjelasannya lebih komprehensif. Tinggal ngedaleminnya yang lebih bedanya apa, nah itu jadi udah mudah sekali. Gitu. Baik, ini saya tanya satu hal dan mungkin ini juga mungkin ini bisa jadi perenungan untuk kita semua ya. Ini kan tadi kan yang Mulia Buddhaghosa bilang bahwa sebenarnya sutta ini 7.000 lebih ya. Dan yang terkoleksi sama kita itu 3.000-an kurang lebih. Jadi kan sebenarnya banyak sekali juga yang sebenarnya tidak terkumpulkan ya Tipitaka ini. Mungkin nikaya-nikaya yang lain juga mungkin ada juga seperti itu ya. Belakangan ini kan saya pikir banyak juga nih yang muncul dalam tanda kutip ya, mereka bilang early Buddhism bahwa beberapa mereka menolak nikaya tertentu, menolak sutta-sutta tertentu, bahkan ada yang menolak Abhidhamma gitu ya. Nah ini kalau menurut Pak Adi, kita sebagai yang umat Buddha itu harusnya bagaimana ya pandangan yang sebenar-benarnya yang terhadap komentar-komentar seperti itu ya Pak Adi? Oke, jadi pertama saya coba luruskan dulu konteksnya ya, biar nggak salah.
Pertama, kita nggak tahu apakah 7.000 itu dulu betul ada atau bagaimana. Kita nggak bisa verifikasi itu kan, karena sebagai akademisi kan kita harus bicara data yang bisa dilihat, dibaca, diraba kan gitu, ada di depan kita, bisa dipelajarin kita. Kita nggak tahu apakah itu metode penghitung. Sebelum Bapak Ibu nanti di luar nih pada freak out gitu ya. Wah ini bisa 30%. Nah, gitu kan. Nanti kita nggak mau seperti itu ya, kita nggak mau seperti itu. Tapi yang pasti gini, yang pasti ada dulu disebutkan 7.000, kita nggak tahu metode penghitungannya seperti apa. Yang jelas sekarang kita cuma punya tadi sekitar 2.900-an, 3.000-an suta yang masih lestari, bisa kita baca, bisa kita pegang, bisa kita raba. Nah, seperti itu. Jika kita belajar dari kasus, kita lihat paralelnya ke utara tadi ya, betul nggak sih, ke utara. Kita tahu bahwa yang bisa kita kumpulkan kembali itu cuma sekitar 1.300-an something lah tadi ya Pak Mulyadi ya, 1.300. Artinya memang overtime ya, memang Sangga itu berusaha keras untuk melestarikan Dhamma. Itu usahanya tadi kita udah lihat luar biasa seperti tadi ya. Semua quality controlnya sebisa mungkin ada. Tetapi semua anicca ya Pak Mulyadi, benar nggak sih, semua anicca. Jadi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan jika kita sebagai umat Buddha itu tidak atau kurang peduli akan kelestarian daripada kitab-kitab ini, ya kan? Ya, bukan mustahil nanti mungkin 100 tahun lagi eranya cicit-cicitnya kita, ya mungkin udah menyusut lagi ya Pak Mulyadi, bener nggak sih? Kita nggak tahu gitu loh, kita semua anicca gitu ya, kita nggak tahu gitu. Nah, maka yang paling penting ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendengarkan atau ikut menyimak, ikut berdiskusi di sini ya, mudah-mudahan ini menjadi ketukan ya, ketukan untuk kita ikut melestarikan Dhamma Buddha yang indah ini, ya dong. Jangan sampai tadi tuh kekhawatiran para tetua kita, jangan sampai obor Dhamma ini nanti padamnya di zaman kita, di tangan kita ini gitu ya Pak Mulyadi, bener nggak sih? Padamnya di zaman kita nanti kan repot gitu. Itu satu. Nah, cara melestarikan bagaimana? Apakah harus kemudian jadi belajar apa tuh arkeologi, harus nyari-nyari naskah palem, naskah lontar gitu ya? Ya enggak juga. Yang melestarikan bisa dengan Bapak Ibu membaca yang saat ini ada, kan gitu ya Pak Mulyadi, benar nggak sih? Kalau yang umat Buddha aja nggak pernah baca, nggak peduli, ya kan? Ya gimana orang lain mau baca, mau peduli, kan begitu, ya kan? Jadi kembali umat Buddha perlu lebih mengenal Tipitakanya, lebih menyayangi Tipitakanya, lebih care, lebih menyayangi, lebih peduli. Kalau nggak kenal maka tak sayang maka nggak akan peduli, kan gitu, gitu ya, seperti itu. Maka umat Buddha mungkin perlu lebih care, lebih care. Tentunya salah satunya adalah ya mari mulai membaca ya, mulai membaca satu sehingga Dhamma ini bisa terlestarikan gitu. Nah, kembali soal early Buddhism ya, early Buddhism ya. Ya tidak dipungkiri ada gerakan atau kecenderungan ke arah seperti itu ya, apa namanya, early Buddhism ya. Kita tidak menutup, tetapi menurut pendapat saya pribadi, ini kalau saya boleh berpendapat, itu akan amat sulit untuk betul-betul mendapatkan bentuk yang early gitu ya. Karena yang mana yang Anda mau sebut early gitu? Yang mana yang Anda mau sebut early? Semua cuma akan nantinya hipotesis, ya tuh, betul nggak sih, hipotesis, deduksi kan seperti itu. Kecuali Pak Mulyadi bisa membawa
dokumen Tipitaka yang betul-betul bisa dipegang, dibaca, diraba, dipelajari, yang memang berasal dari tadi tuh persamuan Sangga keempat tadi kan gitu. Mungkin masih bisa. Tapi kan kita tahu dokumen itu nggak eksis pada saat itu. Paling nggak kita tahu, kita nggak temukan pada saat ini gitu. Sehingga apapun yang kita hipotesiskan, apapun yang kita argumenkan, kita perlu punya kerendahan hati bahwa itu hanya merupakan deduksi akademis terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami kita. Deduksi akademis terbaik yang bisa dilakukan. Apakah benar 100%? Nggak ada yang bisa memastikan juga, kecuali tadi, kasih buktinya. Ada dokumen yang bisa dibaca, dipegang, diraba, dilihat. Gitu. Maka sejak tanpa itu ya cuma akan ya perdebatan aja, cuma akan deduksi aja gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung ya sudah, apa yang ada ini adalah karena kita melihat sejarahnya tadi seperti tadi, apa yang ada bisa kita terima ada di tangan kita saat ini di generasi kita ini adalah jeripayah terbaik daripada tetua kita, ya dong, baik biku sangga maupun umat awam ya kan sih, leluhur kita. Dengan harapan semoga damai yang indah ini bisa lestari dan dibaca oleh si Adi, si Pak Mulyadi kan begitu kan, intinya kan itu. Nah, alangkah kasihannya ya gitu ya, kasihannya, mirisnya gitu ya. Jeripayah itu begitu sampai di kita bukannya dihargai gitu ya, tetapi hanya jadi objek kritik ya. Paham ya Pak Mulyadi ya maksudnya. Jadi objek kritik gitu. Bukan ya, kritis boleh gitu ya. Kritis itu boleh, tetapi kenapa sih kita nggak lebih mencoba memahami, menghargai jeripayah dan niat baik mereka kepada kita ini gitu ya Pak Mulyadi kalau saya gitu. Daripada kita kemudian cuma kritik tapi juga nggak dibaca gitu kan. Padahal tentunya ini dilestarikan susah payah ke kita kan dengan harapan ini bagus loh. Mudah-mudahan nanti cucu saya Pak Mulyadi masih bisa baca ini katanya kan begitu. Ya kenapa nggak ya dibaca aja dulu. Jadi supaya niat baiknya itu, usaha jeripayahnya itu kita hargai ya Pak Mulyadi, benar nggak sih? Masalah nanti setelah kita baca, oh saya nggak cocok, saya nggak, kurang relevan, kurang resonate kepada saya, ya itu urusan nomor 2 ya Pak Mulyadi, benar nggak sih? Itu urusan nomor 2 gitu. Tetapi yang paling penting sekarang, apakah kita sudah menghargai jeripayah mereka itu, dan kemudian kita hargainya dengan cara apa? Dengan kita baca. Nah, itu kita lestarikan. Nah, seperti itu. Mungkin begitu ya Pak Mulyadi. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi concernnya Pak Mulyadi nih. Daripada ribut nggak jelas, baca dulu lah ya gitu ya. Saya ingat. Menurut saya, kita hargai dulu jeripayah Para tetua-tetua kita, leluhur-leluhur kita, engkong-engkong kita ya, betul nggak? Kalau bukan sesuatu yang sangat-sangat penting dan krusial, saya pikir mereka juga nggak mau berjuang sampai seperti itulah ya. Iya, makanya kembali kalau kita lihat dari sejarah tadi, kita lihat kan betapa mereka berusaha semaksimal mungkin gitu. Walaupun tadi kita cuma ketemu 1.300 saja misalnya tadi. 1.050-nya connect kok dengan naskah Pali kan begitu kan ya. Quality controlnya ini kan ada gitu loh. Ya nggak bisa 100% kita bayangin eranya beda, lalu komunikasi susah, transportasi susah gitu ya. Kita paham lah gitu ya, para udah ratusan tahun, berapa 2.600 tahun kan gitu ya. Kita paham lah gitu ya Pak Mulyadi, benar nggak sih? Kita paham bahwa ini bisa sampai ke tangan kita dalam bentuk yang sekarang ini, kalau kita telusurin sejarahnya tadi itu, wah udah terima kasih banget kita ya, bener nggak Pak Mulyadi? Harusnya kita udah terima kasih banget gitu loh. Tapi kok ini malah kita kritisi. Nah ini yang ingat, kritis boleh,
mengkritisi dan suka mengkritikin itu lain cerita gitu ya. Kritis boleh kritis gitu ya. Tapi mengkritisi dan mengkritik itu lain lagi ceritanya. Gitu mungkin menurut saya. Ya baik, ini juga sesuai dengan apa yang Buddha katakan. Kalau nggak salah saya ingat di Sakulu Dai Sutta itu Buddha menganjurkan untuk kita sebenarnya belajar dhamma ya, dalam artian bukan hanya sekedar langsung praktek meditasi tiba-tiba tembuskan itu Oh iya, iya. sesuatu ya kan. Jadi memang mempelajari dhamma itu pariyati itu penting, sangat penting ya, itu langkah pertama mungkin ya, Sangat penting. daripada kita baru nggak tahu mikirin apa. Iya, Kita makanya langsung medit. kembali kenapa saya tertarik untuk menurut saya penting untuk Samyutta Nikaya karena kebanyakan dari kita ketika kita berdiskusi, ketika kita ini biasanya kita selalu masih di karena pengetahuan kita hanya atau yang kita tahu tuh baru dari Diga dan Majjhima misalnya gitu, yang cuma garis besar, peta garis besar. Nah, ketika masuk yang fine tuningnya, feel-nya itu nggak dapet jadinya menurut saya karena Samyutta Nikayanya nggak kurang nggak dikunyah gitu, nggak pernah ditengok mungkin malah gitu. Jadi perdebatannya tuh di sana gitu. Apakah misalnya Satipatthana itu ada jana apa nggak ada jana, bisa jana atau nggak bisa jana? Wah, Satipatthana itu nggak ada jananya gitu. Nah, coba buka di Satipatthana Samyutta. Nanti dapat feel-nya gitu. Nanti dapat feel-nya gitu loh. Tapi perdebatannya enggak, Satipatthana itu nggak boleh ada jana gitu misalnya. Atau boleh ada jana gitu. Nah, ini kan jadi repot gitu. Coba baca Samyuttanya gitu. Nanti akan tahu gitu. Ya. Karena ketika debat dasarnya yang di Diga sama di Majjhima itu aja yang dipegang gitu loh. Padahal ada layer fine tuningnya yang ada di malah bukan fine tuning, ratusan sutta di dalam Samyutta Nikaya. Nah, ini nggak pernah dibuka gitu. Sehingga ketika kita diskusi yang sulit gitu. Ya mungkin Pak Mulyadi juga mengalami sendiri lah pasti. Belajarnya juga lompat-lompat sebenarnya. Mengalami lah gitu. Nggak ngerti ini ya cari gitu kan, nggak ngerti ini arti apa ya cari ya gitu kan. Dulu pikir baca Citawiti cuma satu bab selesai, ternyata yang khusus bahas itu 200 halaman bahasa Inggris. Nah itu makanya di sana kan jauh lebih lengkap lagi ternyata. Iya. Iya, menarik luar biasa ini. Jadi ya kita punya broad pandangan baru ya bahwa sebenarnya Samyutta Nikaya ini sangat-sangat penting untuk dipelajari ya. Jadi saya pikir mempelajari Samyutta Nikaya mungkin baca Dhammapada pun feel-nya nanti beda juga ya. Dibilang pikiran ada doang. Gitu. Beda. Iya, beda pikiran. Karena ini lebih layer yang lebih halus ya. Pelajaran halus dari ya. Saya nggak bilang bahwa cuma Majjhima atau Diga itu nggak bagus atau nggak cukup, saya nggak bicara itu, tapi akan jauh lebih dapat tone yang lebih halusnya ketika Majjhima ini ikut main di situ. Nah itu Samyutta Nikaya ini ikut main di situ. Iya. Memperkaya warna. Nah itu istilahnya memperkaya warnanya. Saya mau sangat baik Pak Adi, terima kasih atas jawaban. Saya pikir itu juga bisa jadi bagian penutup atau closing statementnya Pak Adi tentang tema kita hari ini, Samyutta Nikaya Studies. Selanjutnya setelah kita melakukan dan mendengarkan Dhamma di mana kita melakukan banyak kebajikan, mari kita melimpahkan jasa kebajikan ini kepada mereka yang membutuhkan. Izinkan saya membacakan Parita Patidana. Punya sidani katasa yananyani katani me te sanca bagino hontu satananta pamanaka
Ye pia gunawanta ca mayang mata pitadayo dittha meca pya ditthawa anye majat awerino satta titan tilokasming te bumaca tuyonika pancekaca tuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwedayung maya dinna napunyanang anumodana hetuna sabe hontu awera sukajiwino kemapa dan capa pontu tesasa sijatang suba sadu sadu sadu. Mari kita tetap bersikap anjali. Saya akan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kita saksikan beberapa pengumuman untuk perdana dan acara dan masa kaca online berikut. Ya, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, terima kasih telah bergabung bersama Damasa Kaca Online. Pada hari ini, kita telah mendengar dan mendapatkan bekal tentang apa itu Samyutta Nikaya. Semoga Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama tergerak untuk mempelajari Samyutta Nikaya dan Tipitaka secara keseluruhan demi pelestarian Buddha Dhamma, demi kemajuan batin kita bersama. Sekali lagi, Pak Hadiansa, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dapat berdiskusi. Terima kasih karena telah menyempatkan diri untuk hadir, untuk memberikan pengetahuannya yang saya yakin akan bermanfaat bagi kita semua. Namo Buddhaya, sadu, sadu, sadu. Terima kasih.